Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masih bertahan? Berarti bertuhan. Kalau Tuhan pergi ke Medan, jangan lupa membawa kawan. Kalau mau melihat yang bertahan, maka itulah dia yang bertuhan. Kalau mau tepuk tangan, kalau ragu nggak usah. Ada Kabil, ada Habil. Memang kalau habis buka ini lupa memang. Datang Kabil mau menimpakan batu besar ke kepala Habil. Apa kata Habil? La imbasatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau engkau ulurkan tanganmu memegang batu besar itu untuk membunuh aku, menimpakannya ke kepalaku, ma ana bibasitin yadiyai ilaika liaqtulak. Aku tidak akan mengulurkan tanganmu melakukan perbuatan yang sama untuk mengambil batu membunuhmu. Kenapa? Padahal dia tidak sakit. Dia sehat. Dia gagah, dia perkasa, dia tegap, berotot, tangannya kuat. Kenapa dia tidak mau? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Itulah yang membuat dia bertahan. Kalau memang dia bertahan, kenapa dia meninggal, Ustadz? Kenapa dia mati? Maksud bertahan itu bukan berarti dia nggak mati. Betapa banyak orang yang mati, tapi namanya bertahan dalam kebaikan. Betapa banyak orang yang hidup, tapi sebenarnya dia tidak bertahan. Ada banyak orang yang mati, tapi dia bertahan. Nabi Musa sudah meninggal atau masih hidup? Sudah meninggal. Fir'aun masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Saya sudah ceramah dari ujung-ujung ke ujung, belum pernah orang datang, Ustaz Somad kenalkan, saya keturunan Fir'aun. Itu yang dimaksud dengan bertahan itu. Namanya tidak akan kekal abadi dalam kebaikan. Jadi jangan nanti katanya kalau bertahan, bertuhan, yang bertuhan bertahan, tapi buktinya yang bertuhan kok malah mati. Ini bukan masalah cerita mati, karena resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Iya. Hidup ini kan kalau bahasa kampung saya, life is take risk. Hidup itu berani mengambil resiko. Resiko muda adalah tua. Maka kalau takut tua jangan lahir. Nah, jadi ketika kita sudah mengambil hidup, berarti kita siap mengambil segala resiko. Itu yang perlu diluruskan, bahwa yang dimaksud dengan bertahan bukan berarti tidak mati, tapi kita tetap bertahan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita semua bertahan dalam kebaikan. Bertahan dalam kebaikan itu bahasa lainnya adalah istiqomah. Ini kalau saya melihat ini sudah malam yang ke-15 atau berapa? Hah? Ke-11? Oh, berarti masih sehat. Ada yang bilang ini malam pertama, baru mulai tadi puasa. Oke. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihi salam. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru mara'ata Nuhin wa mara'ata Lut. Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Allah adalah istri Nuh. Nabi Nuh itu berhadapan dengan dua orang yang ring satu. Yang pertama istri, yang kedua anak. Bayangkan melihat anak, buah hati, belayan jiwa, untayan cinta dan kasih sayang mau tenggelam. Kalian gak bisa membayangkan orang masih jomblo. Ya Rabbi ya Allah, inna bni min ahli. Ini anakku ya Allah. Ini anakku ya Allah.
Dia sudah mau tenggelam. Hujan 40 hari 40 malam, seluruh belahan bumi mau tenggelam. Inna bni min ahli, anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu laisa min ahlik, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu saleh, karena amal dia tidak baik. Bertahan Nabi Nuh. Ujian yang terberat adalah ketika berhadapan dengan ring satu ini. Mudah-mudahan kalian semua lulus mendapatkan istri yang solihah-solihah. Tapi jangan ditumpahkan habis cinta itu hanya kepada satu orang. Lalu ketika kalian mau menikahi dia, kalian katakan, kaulah satu-satunya. Jangan, nanti kalian stres. Cinta ditolak, kampak bertindak. Jangan sampai. Jadi kalau mau minang perempuan, bilang sama dia, aku tidak mau ada hubungan yang haram di antara kita. Aku mau baik-baik, kupinang kau dengan bismillah. Kalau kau mau, maka kau adalah bidadari surgaku. Kalau kau tak mau, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Begitu. Tunjukkan bahwa kau tegar. Gitu. Jangan melelehkan air mata, jantan. Nah, kalau mau nangis setelah pulang baru kau nangis di situ. Menangislah di atas sajadah. Tiba-tiba dapat undangan dia, undangan pernikahan, datang menunjukkan kau bertuhan. Makanya kau bertahan. Datang naik ke atas pelaminan itu, ucapkan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kebetulan kita melihat ada tamu kita yang merupakan sahabat kata protokol yang ada di acara itu. Kita minta dia untuk menyanyikan lagu. Nyanyikan. Mestinya aku yang di sana. Nyanyikanlah. Jadi tunjukkan bahwa kau bertuhan. Bahwa hidup ini kan mau orang kaya, mau pejabat, mau orang berotot, mau hebat. Hidup ini yang terdiri dari jantung, nafas, paru, buah pinggang, tulang, kulit, darah. Siapapun yang kita letakkan di atas ini, pejabat, orang kaya, konglomerat, diplomat, penjual tomat, ustadz, semuanya sama, yang terdiri dari tulang, kuku, bulu, kulit, jantung, paru. Apa bedanya? Enggak ada. Yang membedakan yang sejengkal ini kan. Cuman inilah yang membedakan. Sejengkal ke atas, sejengkal. Kalau di face off ini, sudah. Nafas kita, nafas cuma 2. Sekali tarik ke atas, sekali hembus. Sekali tarik, sekali hembus. Makanya disebut menghembuskan nafas yang terakhir. Nggak bisa ditarik lagi. Inilah hakikat manusia. Lalu yang membedakannya apa? Yang membedakannya ketika kita bertuhan. Jadi sesungguhnya faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Kisah yang mana? Kisah yang ada dalam Al-Quran itu. Al-Quran bercerita tentang orang-orang yang bertuhan. Nabi Nuh itu ujiannya berat sekali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, jangan sampai kami mengalami beban yang seperti dialami Nabi Nuh. Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan berikan kami beban yang kami tidak sanggup untuk memikulnya ya Allah. Amin. Mendapatkan istri mak lampir. Nyi blorong, sundil bolong, suster ngesot. Heran juga saya, kenapa hantu itu kebanyakan perempuan ya? Iya. Laki-laki paling genderuwo, Dracula, itulah cuman. Pocong ada feminin, ada maskulin. Tuyul juga ada laki-laki, ada perempuan. Tapi kebanyakan perempuan. Tolong kalian laporkan ini Komisi Perlindungan Perempuan. Kok banyak kali hantu perempuan? Padahal mestinya hantu itu cukup 30% aja perempuan. Kuota.
Nah, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih. Tanah yang subur akan mengeluarkan tanaman yang cantik indah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang tandus akan mengeluarkan tanaman yang enggak bagus. Setelah cerita tanaman, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Kami kirim Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa hubungan cerita tanah dengan Nabi Nuh? Nggak connect, nggak relate, nggak nyambung. Ternyata Nabi Nuh bibit yang bagus, tapi diletakkan di tanah yang tandus, yang tumbuh pohon kaktus. Pohon kaktus dilihat nggak enak, bunganya nggak bagus, dicium hidung bengkak. Tapi kalau bunga mawar yang tumbuh di tanah yang subur, harum, semerbak, cantik, mekar, mewangi, pada akhirnya toh dia akan kuncup, kuning, dan layu. Memang perempuan bunga, dan bunga itu sifatnya pasti ada layunya. Satu-satunya bunga yang nggak layu, ya bunga plastik. Makanya banyak sekarang perempuan nggak mau layu, akhirnya operasi. Saya nggak ada ngomong begitu. Jadi yang bertahan itu hanya yang bertuhan. Akhirnya Nabi Nuh tetap bertahan. Bahkan di antara Rasul 5 ulul azmi, Nabi Nuh yang masuk. Kenapa masuk dia dalam kategori pilihan super VVIP itu? Karena dia bertahan. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Habis. Kita hidup ini seperti duduk di tepi sungai, airnya lewat, dan air yang sudah lewat nggak akan kembali lagi. Sudah, habis cerita Habil. Habis. Masuk cerita Nabi Nuh dengan Kan'an, dengan istrinya. Habis. Datang lagi cerita yang baru. Orang kalau berkuasa itu, luar biasa berkuasanya. Berapa lama? 400 tahun berkuasa. Saking lamanya berkuasa, apa kata dia? Ailahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Rupanya orang kalau sudah terlalu lama berkuasa, lama-lama merasa jadi Tuhan. Namanya Namruz. Berapa lama dia berkuasa? 400 tahun. Berapa kali pilkada itu? Ilahun ghairi, adakah Tuhan selain aku? Semua nggak ada yang berani membantah. Siapa yang akan menghadapi dia? Yang menghadapi dia adalah yang bertuhan. Dan itulah yang bertahan. Makanya namanya kita sebutkan. Tadi di tarawih berapa kali disebutkan? Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim yang bertahan menghadapi dia. Menghadapi Namruz. Ibrahim gak ada memanah Namruz. Gak ada. Nabi Ibrahim gak ada menembakkan tombak ke Namruz. Gak ada. Nabi Ibrahim gak ada mencabut pedang untuk memancung kepala Namruz. Gak ada. Bagaimana cara Allah membinasakan Namruz? Datang nyamuk. Masuk ke hidungnya. Masuk ke hidungnya, masuk ke otaknya, menggigit otaknya di dalam. Akhirnya dipukul-pukulnya kepalanya, enggak juga dihantukkannya ke dindingnya, enggak juga diambilnya martil, pukulnya, mati. Enggak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Namruz yang 400 tahun berkuasa dimatikan Allah hanya dengan nyamuk, apalagi Donald Bebek. Cincai lah itu. Mudah aja bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan gara-gara ini lalu kita enggak berusaha, lalu kita enggak ada ikhtiar, lalu kita tidak menggalang persatuan, lalu kita tidak menunjukkan perasaan solidaritas kita kepada saudara kita. Jangan nanti ditanya, ente kayaknya enggak pernah mendoakan. Ya udah serahkan aja sama nyamuk. Innallaha la yastahi an yatriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha.
Allah tidak malu menciptakan makhluk yang kecil. Fama fauqaha, yang lebih kecil lagi dari nyamuk. Tidak malu Allah menciptakannya. Kenapa? Karena ada rahasia di sana. Apa yang lebih kecil lagi dari nyamuk? Bakteri, kuman, penyakit. Berapa banyak orang-orang kaya, pejabat-pejabat, orang-orang sombong mati karena bakteri. Begitulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam sampai hari ini bertahan. Dan tidak hanya Ibrahim, wa ala ali Ibrahim. Ali keluarga Ibrahim. Siapa keluarga Ibrahim? Sarah. Menikah dengan Sarah, enggak punya anak. Lalu kemudian ada seorang putri raja dari Mesir yang ditawan. Jangan katakan Hajar itu budak. Lalu budak melahirkan anak. Dia bukan budak. Dia putri raja yang tertawan. Lalu menjadi budak. Beda kalau budak asli. Dia putri raja yang tertawan. Lalu menjadi budak. Dinikahkan dengan Nabi Ibrahim. Itulah dia Sarah. Mengandung. Setelah Nabi Ibrahim berumur 96 tahun. Dengan doanya Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. 96 tahun. Jamaah datang. Ustadz tolong doakan saya punya anak. Sudah berapa lama kau berdoa? Baru pagi tadi. Nabi Ibrahim aja 96 tahun. Dia tetap bertahan. Karena dia bertuhan. Apa yang terjadi? Istrinya hamil. Hajar hamil. Tapi kemudian Allah mengatakan, bawa Hajar dan anakmu yang masih kecil itu biwadin ghairi dzi zar'in, di sebuah lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping Baitullah, di samping Ka'bah. Dari Palestina dia berjalan ke Makkah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita nanti pergi umroh ke Baitullah. Ongkos tanggung masing-masing. Sampai di sana Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina. Hajar yang baru melahirkan anak memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah siap-siap mau pulang ini. Dipegangnya ujung jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Allahu amaraka bihadza. Allah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini? Tentu suaranya enggak setajam itu. Masa ngomong sama suami gitu? Allahkah yang menyuruh engkau meninggalkan kami di sini wahai Akang Ibrahim? Atuh, kalau dia kebetulan orang Sunda. Apa jawab Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim hanya menjawab dengan satu kata, na'am. Iya. Langsung Hajar melepaskan tangannya dan berkata, idzan layyudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Perempuan, anak raja, punya suami, nabi, mengandung anak kecil, melahirkan anak kecil, ditinggalkan di lembah yang tak ada tanaman, lumut pun tak ada. Karena tak pernah turun hujan, kering kerontang. Bayangkan sendiri Saudi Arabia musim panas. Jangankan kita, sendal swallow begulung macam martabak. Panasnya minta ampun. Ditinggalkan di situ. Kenapa dia bertahan di situ? Karena dia bertuhan. Apa kata dia? Yang meninggalkan kami pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Yang meninggalkan kami Ibrahim pencari rezeki. Dan yang bersama kami di sini pemberi rezeki. Lalu kenapa kami mesti khawatir? Istri-istri yang tegar beginilah yang mesti kalian cari. Ini baru pergi sebentar beli mie ayam. Jangan. Semua akan pret pada masanya. Begitu. Jadi kalau kalian mau pergi, pergi dulu ya dek. Idzan layyudayyi'ana.
yang pergi pencari rezeki, yang di sini pemberi rezeki. Tinggalkan nomor rekening dan kartu ATM, katanya. Mau touring silakanlah touring, mau mancing silakan mancing. Begitu menjadi istri yang tegar. Saya ngomong begitu menghadap matanya ke kalian. Kalau ngadap ke sini nanti orang ini tersinggung, sakit hati. Saya kalau Ustadz Somad itu ngomong sakit kali hatiku, seolah-olah dia mau ngejek-ngejek aku. Kuncin dengar omongan saya satu aja, jangan tersinggung. Ada beberapa orang tersinggung, meninggal. Ada yang tersinggung? Takut kalian mati. Apa yang terjadi? Persediaan air kering, air susu kering. Tapi dia bukan perempuan yang lemah. Dia tidak mengangkat tangan, ya Tuhan. Enggak. Dia tidak mengutuk nasib, kenapa aku ditinggalkan. Tidak. Dia lari ke atas bukit Sofa. Enggak ada air. Dia lari ke atas bukit Marwah. Enggak ada air. Sofa, Marwah, 500 meter. 500 meter Pak Ustadz. Terserah aku lah, mau meter. Enggak ada air. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit orang yang sudah dewasa. Ternyata Allah mau kasih air bukan dari tumit yang berjalan. Allah kasih air dari tumit anak bayi yang baru lahir, yang menggesekkan kakinya ke pasir. Kalau Allah mau, Allah kasih bukan dari kaki yang kokoh yang lari ke atas bukit Sofa dan Marwah. Tapi Allah kasih dari kaki yang lemah, yang belum bisa berjalan. Tiba-tiba dia kembali, dia lihat air itu sudah ada. Kata dia, berkumpullah air, berkumpullah. Bahasa Arabnya zam-zam, berkumpullah. Tapi jangan gara-gara ini nanti kalau ngumpul, kita zam-zam nanti ya. Zam-zam, berkumpullah. Akhirnya air itu berkumpul. Nabi Ibrahim itu diperkirakan hidup 1800 tahun sebelum Masehi. Sekarang sudah 2026. 1800 sampai tambah 2026 berarti banyaklah pokoknya. 3826, hampir 4.000 tahun yang lalu air itu masih tetap mengalir sampai hari ini. Kenapa bertahan? Dari perempuan yang bertuhan. Siapa yang ngasih judul? Saya sepanjang-panjang ceramah belum pernah judulnya pendek gini. Bertahan bertuhan, bertahan bertuhan. Ada-ada aja judul Hijrah Fest ini. Biasa kalau saya ngisi itu dengan spirit Ramadan, mari kita perbaiki akhlakul karimah, takwa. Ini enggak, bertahan bertuhan, bertahan bertuhan. Tapi enak juga saya ngomong. Kenapa dia bertahan? Karena dia bertuhan. Karena dia bertuhan maka dia gitu. Akhirnya air itu mengalir dan kita sampai hari ini meminum airnya dengan gelas yang kecil kan. Saya waktu kecil dibawa emak saya menjenguk tetangga baru pulang haji. Saya tengoklah gelasnya itu, mak kecil kali lah ini bilang. Apalah maksud orang ini? Kita nggak tahu kan, masih SD saya. Sekarang baru saya tahu, rupanya payah kali ngambil air itu. Sekarang saya pulang, saya kasih gelas lebih kecil lagi dari saya dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau hafal, kalau nggak hafal gerak-gerakkan aja mulut. Biar jangan tahu kali baru hijrah. Cuman kalau yang datang itu pejabat-pejabat biasanya saya kasih ceret besar. Saya kasih. Pas sudah mau udah habis, dituang orang itu lagi. Setiap dia nuang, jantung saya sakit. Gitu. Kan gitu jantung. Orang itu pun udah tahu sedikit, diminumnya juga. Apalah salahnya dibiarkannya aja gitu kan? Nah, ternyata begitulah Allah ingin menunjukkan siapa yang bertuhan, dia akan bertahan. Setelah anak remaja, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sudah sampai dia bisa berusaha, apa yang terjadi?
Datang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, ya ibni, oh my son. Tapi kalau ya bunayya, oh buah hati, belayan jiwaku, untayan kasih sayangku. Itu arti makna ya bunayya. Ya bunayya, wahai ananda, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adzbahuka, aku menyembelih lehermu. Fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Kalau mau mengetes anak kita itu bertuhan dan bertahan, cobalah pakai ini. Pulang dari sini nanti bilang sama dia, ya bunayya, wahai anakku, iya papa, tadi malam aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Langsung diteleponnya Pak Kapolsek. Pak, kelihatannya ayahku udah agak lain ini, ku tengok katanya. Apa jawab Nabi Ismail? Ya abati. Lihat jawabannya. Kalau sekedar ayah, ya abi. Tapi di atas itu yang lebih lembut. Ya abati. If'al ma tu'mar. Laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa singgah ke Madinah. Sudah lama saya tausiah, di acara Hijrah Fest ini kamera pun pakai abaya. Luar biasa. Begitulah hijrahnya. Bukan cuma orang yang pakai kamera pun pakai abaya. Di mana-mana kan kalau saya tausiah itu kamera tuh nampak kakinya kurus. Ini pakai abaya. Memang betul-betul udah hijrah ini memang. Apa kata Ismail alaihissalam? Ya abati, wahai ayah, if'al ma tu'mar, laksanakan perintah Allah. Satajiduni insyaallah. Lihat, kenapa dia bertahan? Insyaallah. Dia tidak mengatakan sembelihlah ayah, enggak. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Dibawanya anaknya itu ke atas bukit. Bukitnya itu nanti kalau kita berdiri di antara bukit-bukit, tempat melontar jumroh ula, jumroh wusta, jumroh aqabah, mengarah ke istana raja, ada seperti kubah kecil, disitulah tempat penyembelihan Ismail. Sudah sampai pisau itu watallahu lil jabin, sudah terasa sejuknya di leher. Gimana ada rasa sejuk di leher? Nanti pulang dari sini, ambil pisau di dapur itu, letakkanlah di sini. Sudah terasa sejuk leher. Sejuk. Sejuk. Nanti yang tinggal di kos-kosan sama kawan, membangunkan kawan sahur nanti gitu. Yang payah dibangunkan sahur, sahur enggak juga bangun. Bangun enggak juga. Letakkan. Terasa, mak sejuk nih kata dia. Tinggal tarik sikit aja lagi. Disitulah fafadainahu bidzibhin azim. Kami tebus dengan seekor kambing kabsh yang besar. Dia sudah lulus. Bapaknya lulus. Dan anaknya juga lulus. Kenapa? Karena mereka bertuhan. Sudah putus sudah tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan Sarah? Hajar sudah selesai. Sarah yang sudah diponis maaf mandul, enggak akan punya anak, suaminya sudah tua. Ternyata Sarah melahirkan anak dan jarak umur antara Ismail dengan Ishak 13 tahun. Jika umur Ibrahim waktu Ismail lahir 96 tahun, jarak usia Ismail dengan Ishak 13 tahun, berapakah umur Nabi Ibrahim waktu Ishak lahir? Mestinya soal CPNS itu begitu.
Saya dulu waktu tes ikut CPNS tahun 2008, dosen UIN, soalnya Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tono menjaga warnet di waktu malam, Tini menjaga di waktu pagi. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena mereka dulu pacaran. Jam-jam berapa saja mereka bisa bekerja sama. Terus gue bilang, apalah soal ini. Kita sekolah jauh-jauh, S1, S2, S3, pulang-pulang ditanya Tono, Tini, dan Ton. Ini menunjukkan pembuat soal itu nggak ngaji. Coba kalau dia ngaji dan pernah ikut hijrah fest agak sekali aja. Pastilah dia bergizi, berkualitas soal-soal CPNS itu. Insya Allah akan datang bergizi insya Allah. Karena dia sudah MBG. Nah, dia memang iklan itu masuknya 30 menit. Lalu kemudian ternyata hamil. Ishak, bahasa Ibraninya. Bahasa Arabnya yithak, yadhak, dohika yadhaku, yithak, yadhak. Artinya tersenyum. Ishak itu artinya tersenyum. Kenapa tersenyum? Nabi Ibrahim tersenyum melihat perbuatan Allah terhadap dirinya. 96 tahun gak punya anak. Istri sudah divonis mandul. Menikah dengan Sarah. Diantarkan Hajar ke tempat yang jauh. Ternyata punya anak. Senyum. Pada akhirnya setelah melihat takdir hidup kita ini. Akhir-akhir ujung-ujungnya nanti kita akan tersenyum. Saya kalau saya lihatlah takdir Allah ke hidup saya. Allah. Akhirnya saya tersenyum juga. Tengoklah senyum saya. Tersenyum saya melihat bagaimana Allah mengatur hidup saya. Pulang saya kuliah. LC Al-Azhar Mesir, MA Maroko. LC MA. Lagi cemas mencari anak gadis. Satu pun gak ada orang yang mau mengasihkan anaknya ke saya. Dia khawatir nengok saya kurus kering, mati anakku nanti. 17 lamaran untuk nyari kerja. Filenya masih saya simpan sampai sekarang di laptop saya. Bolak-balik ganti laptop tapi file itu nggak boleh hilang. Untuk mengenang bahwa hidup marit pontang panting tunggang langgang lintang pukang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Lamaran ke sini, lamaran ke sini, lamaran ke sini. Nggak ada. Sampai akhirnya saya ikut tes dosen di UIN Ciputat. Jakarta ini saya ikut tes dosen. Tes bahasa Arab, TOEFL. Test of Arabic Foreign Language. Lulus. Mesir 4 tahun, Maroko 2 tahun. Kecil lah. Jangan tepuk tangan dulu, sedih nanti ceritanya. Saya menulis tesis 300 halaman di Maroko, Darul Hadis. Yang manusia diterima di situ cuma 20 orang. 15 orang Arab dan cuma 5 orang asing dan akulah salah satunya. 300 halaman sudah disidang oleh 3 profesor berbahasa Arab. Rijalul Muwatta was Sahihain alladzina dha'afahumun Nasa'i fi kitabid du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. 300 halaman. Tiba-tiba pas keluar pengumuman, saya pun gak berani ngelihat pengumuman itu. Pas saya lagi di Metro Mini di Kampung Melayu. Lagi saya pegang, orang lagi rame. Masuk SMS. Saya buka SMS dari kawan. WhatsApp belum ada lagi. SMS. Mat, kau nggak lulus katanya. Kan udah aku bilang tadi jangan tepuk tangan. Itulah kalian. Mat, kau nggak lulus katanya. Turun saya di terminal Kampung Melayu. Saya injak aspal Kampung Melayu itu kayak lembut kayak dodol. Sekarang, kemarin saya ceramah di kantor masjid Menteri Pendidikan. 3 menteri. Menteri Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan, Menteri
kebudayaan, wakil-wakil menteri. Pada akhirnya saya tersenyum melihat takdir saya itu. Begitulah Allah mempermainkan. Tunggu, banyak sedih-sedihnya lagi. Kalian mau cepat aja, itulah. Gak ada akhirnya. Di Brunei Darussalam pulang saya dari Maroko, tiket saya cuma sampai di Jeddah. Habis itu saya melaksanakan haji, temus, tenaga musiman, ngurus jamaah haji. Habis itu 3 bulan saya kerja, nyari duit. Habis itu saya pun pulang beli tiket ke Brunei Darussalam. 15 hari habis visa, keluar saya sebentar ke Kucing. Habis itu masuk lagi. 15 hari habis visa, keluar lagi saya ke Kucing. 40 hari saya ngelamar nyari kerja ke sana kemari. Enggak ada satu pun dapat. Makanya kemarin waktu saya ceramah di depan Sultan. Ada kalian tonton videonya? Kalau belum nanti ku share. Datanglah orang berbisik ke saya. Ustadz Somad, ya, ini yang di atas ini semuanya orang Brunei. Belum pernah dalam sejarah orang asing ada di sini. Ustadz lah orang pertama yang ada di sini. Tersenyum saya melihat takdir. Bagaimana Allah mempermainkan nasib saya itu. Tapi saya berdoa, jangan sampai kalian macam aku. Nggak kuat kalian. Biar aku aja. Lalu, kenapa saya bertahan? Aku pun baru tahu sekarang. Habis. Ini ibarat kita sedang duduk di tepi sungai. Lewat satu Kabil Habil. Selesai. Datang masa Nuh. Selesai. Datang masa Ibrahim. Selesai. Datang masa Musa. Musa lebih menyakitkan lagi. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa masih dalam kandungan, belum lahir, sudah ada razia. Razianya apa? Semua anak kecil sembelih hidup-hidup. Apa dosa Musa? Enggak ada dosa Nabi Musa. Tiba-tiba Fir'aun waktu itu suatu malam bermimpi, dia lihat ada anak bayi menarik mahkotanya. Besok pagi dia kumpulkan semua One Team Fir, Dewan Pertimbangan Fir'aun. Kumpul semua, kumpul. Ini gawat darurat nih katanya. Ada apa Mas Pir? Tadi mohon maaf Pak Firman ya. Tadi malam aku bermimpi. Apa mimpinya? Ada anak kecil menarik mahkota aku. Datanglah dukun. Dukun ini biasanya kalau sekarang lembaga survei. Wah, ini bahaya nih Pak. Ini bahaya. Ini ada anak lahir ini, anak lahir ini mengancam, ini ancaman ini. Jadi gimana tindakannya? Kalau begitu semua anak yang lahir sembelih. Itu yang diceritakan di awal surat Al-Baqarah. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Kira-kira udah mirip Ustadz Muzamil belum? Sikit kau bilang. Semua anak kecil disembelih. Tapi lihatlah bagaimana. Yang menyelamatkan Nabi Ibrahim, yang menyelamatkan Nabi Musa, bukan laki-laki yang gagah perkasa, tapi makhluk yang dikatakan orang lemah tak berdaya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami ilhamkan kepada ibu Musa, an ardi'ihi, susukan anakmu. Anak, biar supaya dia tenang, susukan. Makanya kalau membawa anak kecil naik pesawat, susukan. Fa in khifti alaihi, kalau kau takut nanti dia ditangkap tentara Fir'aun, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan takut. Wala tahzani, jangan sedih. Inna radduhu ilaiki, nanti kami akan mengembalikannya kepadamu. Waja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya rasul kami. Dihanyutkanlah sungai Nil, sungai terpanjang
dari mulai Mesir sampai ke Sudan, sampai ke lembah Victoria, menembus laut Mediterania. Disitulah dihanyutkan Nabi Musa alaihissalam. Dihanyutkan. Ternyata hanyutnya ke tempat perempuan yang selama ini ingin punya anak. Dan dia merindukan anak. Enggak hamil. Lalu kemudian dia melihat ada kotak kayu. Hah? Ada kotak kayu. Dia panggil dayang-dayangnya. Ambil itu ada kotak kayu. Akhirnya dibuka, mereka buka, mereka lihat. Wow, amazing. Kaget mereka. Ada anak kecil katanya. Rupanya Allah Ta'ala ingin menyelamatkan. Dia justru hidup di rumah Fir'aun. Fir'aun yang mau membunuh dia. Di rumah Fir'aun itulah dia besar. Tapi Fir'aun udah mulai curiga. Kata Fir'aun agak lain anak nih, gue tengok kata Fir'aun. Ini ku tes dulu. Lalu Fir'aun ngomonglah ke ibu Dharma wanita ini kan, kata dia. Coba kita tes dulu mama. Ya kita tes, diletakkanlah bara api sama roti. Kata Fir'aun, nanti kalau anak ini ngambil roti, berarti betul dia yang akan mengambil mahkotaku. Kita sembelih dia. Dan Nabi Ismail, Nabi Musa hampir mengambil roti karena setan mengarahkan tangannya. Tapi kemudian Allah menolong, dia mengambil bara api, terkena lidahnya sedikit. Kalau lidah kita lecet, ngomong kita kan nggak jelas kan? Nah itu makanya, kawan saya Pak Ustadz lidahnya bagus, nggak jelas juga ngomongnya. Itu makanya doa Nabi Musa itu, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri, wahlul uqdatam mil. Jadikan ngomorku lancar, karena kena bara itu. Akhirnya, apa kata Asyah, nama istrinya Asyah? Lihat, dugaanmu salah kan? Dia ngambil bara? Iya, kata Fir'aun. Akhirnya dia besar di situ. Tapi Allah ingin keluarkan dia. Allah cuman ingin dia besar di situ. Tapi Allah dia tidak ingin bertahan sampai tua di situ. Bagaimana cara Allah mengeluarkan dia? Ustaz kalau ngomong janganlah kuat-kuat. Jantung kami enggak kuat. Ya, aku bisa bicara lembut. Allah ingin mengeluarkan dia dari situ. Bagaimana cara Allah mengeluarkannya? Maka dikeluarkan Allah SWT dari situ dengan cara tiba-tiba ada dua orang yaqtatilani kelahi. Fawakazahu Musa. Nabi Musa mau melerai. Kata Musa jangan kelahi ya, jangan kelahi. Rupanya tertinju oleh Nabi Musa. Tuh mati. Mati. Orang kita, ku tinju kau mati nanti. Enggak mati. Nabi Musa tertinju dikit aja mati. Akhirnya rupanya itu hanya skenario Allah. Supaya dia keluar dari istana Fir'aun. Akhirnya dia keluar. Berdirilah dia di tengah gurun pasir di bawah pohon. Yang di situ ada orang ngantri panjang. Ngantri. Kenapa mereka ngantri? Rupanya mau ngambil air. Sumurnya ketutupan batu yang bergelinding dari atas bukit menutup pintu sumur. Sehingga ngambil. Datang Nabi Musa. Ada apa ini? Ini ketutup pintu. Didorong sana Nabi Musa batu. Batu ini sudah didorong 30 orang nggak bergerak. Didorong Nabi Musa bergeser. Pantasan sekali pukul mati. Tenaga 30 orang. Dia dorong. Nah, kata mereka, karena kau yang bisa mendorong, silakan kau ngambil air duluan. Bukan aku, kata Nabi Musa. Ladies first. Ternyata di situ ada perempuan yang lagi ngantri. Nah, perempuan inilah yang ngambil air. Akhirnya perempuan ini bertanya, kamu dari mana, mau kemana, tinggalnya di mana? Nah, akhirnya rupanya ini anak Syuaib. Kata dia, saya nggak punya tempat tinggal. Oh kalau gitu bapak saya juga lagi mau mencari pekerja. Akhirnya dibawalah. Dan kebetulan anak Nabi Syuaib ini menjunjung air di atas kepalanya. Nabi Musa di belakang. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Sehingga mohon maaf nampak lekuk tubuhnya. Biasa orang kalau angin kencang kan bertiup. Zaman dulu begitu. Zaman sekarang nggak ada angin pun nampak lekuknya.
Lalu kemudian kata Nabi Musa, anak Syuaib, ya kamu di belakang, biar aku yang ke depan. Kenapa dia bertahan? Dia bertuhan. Mereka terus sampai ke Syuaib. Sampai ke Syuaib, apa kata anak Syuaib? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ayah mau cari pekerja kan? Iya. Inna khaira man ista'jarta, kalau mau cari pekerja sifatnya dua ya. Yang pertama, al-qawiyu, orangnya kuat. Al-amin, orangnya amanah. Mana orangnya? Inilah dia orangnya. Kata ayahnya, udah berapa lama kau kenal dia? Berapa lama kau kenal? Waktu KKN kemarin. Kata ayahnya, ayah, aku nggak ada kenalan sama dia, aku nggak ada pacaran sama dia. Terus bagaimana kau tahu? Tadi kami ngantri mau ngambil air. Itu sumur tertutup batu, 30 orang nggak bisa nggeser. Dia nggeser sendiri, disitulah aku tahu dia kuat. Oh. Terus dari mana kau tahu dia amanah? Tadi aku berjalan di depan, tiba-tiba dia suruh aku ke belakang, karena dia tidak mau melihat lekuk tubuh kami ditiup angin. Jadi, kenalan dengan laki-laki itu nggak perlu sampai 5 tahun pacaran untuk mengetahui sifatnya. Cukup sekali berjalanan, cari tempat sumur yang ada batunya, suruh dia geser. Bisa dia geser, bilang sama dia, kau lulus fit and proper test. Ini sampai kenalan 5 tahun. Apa ini? 5 tahun nggak nikah-nikah, itu sama dengan iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, nggak makan-makan. Yang rugi laki-laki apa perempuan? Ngaku lagi. Akhirnya dipekerjakan, lihat dia. Kata Syuaib, perempuan dengan laki-laki yang baik tidak boleh diperpisahkan, maka kalian mesti dipersatukan. Tapi maharnya samaniyah hijaj. Kau nikah dengan anakku, maharnya 8 musim mengembala kambing. 8 musim itu artinya 8 tahun. Digenapkan Nabi Musa menjadi 10 tahun. Enggak ada satupun ayat Al-Quran bercerita tentang cantiknya anak Syuaib. Enggak ada. Satu-satunya ayat yang bercerita tentang anak Syuaib cuma 1 ayat. Bagaimana? Tamshi ala istihya, berjalan dengan sifat malu-malu. Ternyata kalau ada perempuan yang menjaga malu, perempuan yang menjaga kemaluan, perempuan yang memiliki sifat malu, maka dia layak untuk dipinang dengan mahar 10 tahun menjaga kambing bapaknya. Sekarang banyak orang cantik tapi tak tahu, bukan kata saya. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak muda ini semua insya Allah. Ustadz kok mengatakan mudah-mudahan Allah menjaga anak muda? Kalau orang tua nggak perlu dijaga. Malaikat maut udah dekat. Jangan gitulah Pak Ustadz. Ini kami kan nggak muda semua, ada juga orang tua. Saya tidak melihat ada orang tua di sini. Kalaupun ada, itu hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Kenapa Allah buat dia 8 tahun mengembala kambing disempurnakan 10 tahun? Karena untuk jadi pemimpin mesti sabar seperti orang mengembala kambing. Mengembala kambing, kalau kambingnya 30 berangkat, pulangnya juga mesti 30. Kalau di situ ada kambing jantan, kambing betina, kambing kurus, kambing gemuk, kambing hamil, maka semuanya mesti selamat. Maka mestinya menjadi pemimpin, presiden, bupati, gubernur, wali kota, DPR, DPRD, DPD, mesti fit and proper testnya disuruh gembala kambing. Mengembala, menjaga, kesabaran, mengayomi, melindungi. 30 ekor kambing ini jangan sampai ada yang diterkam serigala. Jangan sampai ada dimakan oleh binatang buas. Begitulah cara. Setelah dia siap, barulah Allah mengatakan kepada dia, idhab ila Fir'aun. Pergi hadapi Fir'aun. Innahu tagha. Dia sudah melampau batas. Wahai Musa, pergilah engkau menghadapi Fir'aun. Dia sudah melampaui batas.
Tapi katanya Pak Ustadz yang bertahan itu cuma bertuhan, ya. Nabi Musa bertahan, tapi Fir'aun bertahan juga. Mana bertahan? Mati dia tenggelam di Laut Merah. Tapi Nabi Musa meninggal juga Pak Ustadz. Makanya definisinya bukan berarti bertahan itu nggak mati. Sama-sama meninggal. Tapi Fir'aun matinya dalam keadaan su'ul khatimah. Sedangkan Nabi Musa dikenang sepanjang zaman. Sampai hari ini orang Israel tetap memuliakan Nabi Musa. Nasrani mengakui Nabi Musa. Dan Islam mengakui Nabi Musa. Berapa orang di Indonesia ini yang namanya Musa? Coba survei. Begitulah banyaknya. Lalu kemudian Fir'aun itu sengaja diabadikan Allah. Al-yawma nunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan engkau dengan badanmu. Tidak dimakan cacing tanah. Ya tapi parau-parau yang lain juga banyak yang mati Pak Ustadz. Yang dimumi. Yang nggak dimakan cacing tanah, nggak busuk. Terus bagaimana cara membedakan? Ini parau. Yang mana parau yang ketemu dengan Nabi Musa itu yang mana? Yang di dalam paru-parunya ada garam. Yang lain nggak ada garam. Kenapa di dalam parunya ada garam? Karena tersedak air Laut Merah. Waktu dia tenggelam di Laut Merah itu tersedak. Kita kalau minum tersedak air sakit nggak? Lebih sakit lagi kalau tersedak air garam. Mau merasakan gimana sakitnya mati Fir'aun? Nanti sahur ambil air garam. Masukkan ke dalam. Perih sakit minta ampun. Namrus mati karena nyamuk. Fir'aun mati karena Laut Merah. Air menyelamatkan Musa. Air menenggelamkan Fir'aun. Tenggelam. Tak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Musa bertahan? Karena dia bertuhan. Sedangkan Fir'aun apa kata dia? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Makanya kalau ada orang yang kagetan. Banyak sekarang saya lihat postingan-postingan itu kagetan. Kaget. Seakan-akan dunia ini baru kemarin. Dunia ini udah lama guys. Kenapa kau kaget? Makanya bacalah sejarah-sejarah dalam Al-Quran itu. Bahwa Al-Quran bercerita dunia ini sudah tua. Ibarat pentas sudah berapa kali opera sudah bermain. Dan kita menonton dunia yang penuh dengan panggung sandiwara. Dan pada akhirnya layar yang kembang akan tutup, lampu akan mati, yang di atas pentas akan turun ke bawah. Ini yang ada di atas ini, kalau sudah berakhir cerita, akan turun ke bawah. Berapa menit lagi Pak Ustadz? 7 menit lagi. Ustadz kok tahu? Ada menitnya di situ. Ustadz berapa lama di atas ini? 60 menit. Habis ini aku akan turun. Yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah akan naik ke atas. Kenapa? Membereskan kursi ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah hidup. Inilah hidup. Lalu kemudian berakhir cerita Nabi Musa alaihissalam. Datang lagi seorang perempuan. Perempuan ini ingin punya anak. Apa kata dia bernazar? Inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar anak yang ada dalam perutku ini nanti kalau lahir akan aku jadikan muharrara. Muharrara artinya khalisan li khidmati Baitul Maqdis. Dia enggak akan berkebun korma, dia enggak akan jadi pegawai raja, dia enggak akan berniaga, dia hanya akan menjaga Baitul Maqdis. Falamma wada'athu, ketika anaknya lahir, qalat, dia berkata, inni wada'tuha unsa. Ternyata anaknya lahir perempuan. Sedangkan waktu itu yang menjaga Baitul Maqdis mesti anak laki-laki. Apa kata dia? Ya Allah, anakku perempuan. Wa inni sammaituha Maryam. Aku beri nama anakku itu Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon kepada engkau, jagalah dia dan jaga anak keturunannya dari setan yang terkutuk. Dan Maryam pun berada di tempat yang suci namanya mihrab. Nama itulah cikal bakal tempat imam yang disebut dengan mihrab. Siapa yang merawat dia? Ayahnya meninggal.
Yang merawat dia adalah Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap kali Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Dia lihat di situ ada makanan. Buah-buahan musim panas ada di musim dingin, buah-buahan musim dingin ada musim panas. Beda dengan meja ini, panas dingin pun enggak ada. Wajada, udah buah sama makanan tadi semua di belakang udah. Sengaja enggak diletakkan di sini supaya enggak mengganggu konsentrasi jamaah. Karena kalau diletakkan di sini kalian semua kan menengoknya itu gini. Ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, ini dapat dari mana? Innallaha yarzuqu man yasha. Allah kalau memberi rezeki bighairi hisab. Bighairi hisab maknanya dua. Yang pertama, unlimited, tidak terhitung. Yang kedua, enggak bisa diduga, enggak bisa disangka kalau Allah mau memberikan. Dia menjaga dirinya. Sampai akhirnya kita akan diuji dengan apa yang sedang kita tekuni. Kalau kita sedang hijrah, disitulah ujian datang. Kalau kita sedang jaga diri dari perempuan, disitulah ujian perempuan datang. Kalau kita sedang, apa yang sedang kita pikirkan, itu ujiannya datang. Maka ada artis hijrah yang saya lihat postingannya tentang poligami aja. Namanya Ari Untung apa itu saya lihat ada. Jadi ujiannya sudah. Memang ujiannya begitu. Lalu kemudian apa ujian yang dihadapi oleh Maryam? Datang seorang laki-laki. Fa'arsalna ilaiha ruhana. Kami kirim kepada dia malaikat Jibril. Fatamassala laha basharan sawiyya. Malaikat Jibril datang dalam bentuk anak muda yang ganteng. Apa kata dia? Aku datang ingin membawa pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku akan memberikan kepada engkau ghulaman zakiyya, anak yang suci dari dosa-dosa. Apa kata Maryam waktu itu? Anna yakunu li ghulamun. Bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Walam yamsasni basyarun. Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Walam aku baghiya. Dan aku pun tidak pernah menjadi orang yang jahat. Begitulah ujian datang. Sampai akhirnya dia melahirkan anak. Dan ketika dia melahirkan anak, dia mesti pergi ke tempat yang jauh. Makanan qasiyah, tempat yang jauh. Kenapa? Karena kalau di kota orang sudah mulai ngobrol, gosip, seliweran berita macam-macam. Pergi dia ke tempat yang jauh. Dan dia bersandar di sebatang pohon kurma. Ketika dia bersandar di sebatang pohon kurma sambil memegang Isa, apa kata malaikat, kata Allah kepada dia? Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati. Goncangkan batang pohon kurma yang ada di belakangmu. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan gugur buah kurma yang ada di bawah. Gugur buah kurma lalu diberikan anak. Itulah maka paling bagus ibu yang baru melahirkan anak makan buah korma. Dan anak yang baru lahir juga dikunyahkan Nabi korma, cairannya diberikan. Kenapa? Karena anak baru lahir itu kedinginan, menggigil. Tempat yang paling adem, ayam, nyaman adalah rahim. Maka begitu dia keluar menggigil. Makanya biasanya dimasukkan ke dalam apa itu? Karburator apa? Hah? Inkubator. Akhirnya dia nyaman. Nggak mungkin, supaya apa? Supaya dia badannya hangat. Nggak mungkin dia dikasih bandrek. Nah, dikasih minuman, dikasih dia air, maka disusukan oleh ibunya. Maka kemudian datanglah pembesar-pembesar Yahudi itu mau ngejek. Apa kata mereka? Makana abu kimra'a sau'in. Bapakmu bukan penjahat, bapakmu bukan preman, bapakmu bukan perampok. Kenapa engkau bisa punya anak? Kenapa kau bisa punya anak? Makana abu kimra'a sau'in. Kenapa kau bisa punya anak? Apa yang dilakukan oleh Nabi? Apa yang dilakukan oleh Maryam? Fa'asyarat ilaih. Maryam menunjuk anaknya. Dia tidak berkata-kata. Karena kalau dibalas 1000 kata, akan dibalas 1010 kata. Maka dia tidak membalas. Fa'asyarat ilaih. Dia hanya menunjuk anaknya. Oh, ternyata orang yang ngejek kita, kalau enggak kita balas, itu marahnya minta ampun. Makanya saya enggak pernah balas kan? Mana, perhatikanlah. Di Instagram, di TikTok, di FB, saya nggak pernah balas. Kenapa? Saya nggak tahu passwordnya.
Itu admin semua yang itu untuk ngasih tahu bahwa jangan sampai, "Alah Ustaz Somad itu sombong, nggak pernah balas DM sama sekali." Memang saya nggak mau. Kenapa? Saya takut tergoda ujian luar biasa. Sebab beberapa komen tuh saya baca, "Ustaz jadikan aku yang kedua ya." Saya kan takut juga. Ustaz kan Ustaz, masa Ustaz tergoda? Saya dikasih tahu sama ibu saya, "Kau hati-hati godaan jadi Ustaz hebat." "Aku nih Ustaz mak, yang mau goda kau setannya Ustaz juga," kata dia. "Aku ini tamat Mesir mak, setan yang menggoda kau alumni Institut Fir'aun juga," kata dia. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Sebetulnya kisah ini masih panjang lagi, belum lagi kisah Nabi Muhammad, belum lagi imam-imam mazhab, belum lagi sahabat Nabi, belum lagi ulama, panjang lagi. Tapi waktu udah habis. Ditambah lagi. Intinya kesimpulannya, dari yang banyak saya ceritakan tadi, dia menjadi bertahan karena bertuhan. Jadi siapapun yang mendampingi kalian, dia bertahan karena bertuhan. Begitu juga pendamping kalian, dia bertahan karena bertuhan. Kalau enggak bertahan, berarti dia berhantu. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selama 1 jam ini banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati. Maukah kawan-kawan, sahabat-sahabat memaafkan saya? Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Masya Allah. Tunggu, ada satu pantun lagi. Tunggu. Minum selasih di atas daun. Terima kasih hatur nuhun. Cakep. Ada satu lagi. Tunggu satu lagi. Madiun lemahi teles. Cakep. Matur nuwun Gusti Allah sing bales. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma ya Allah, innaka afuun, engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau cinta kepada maaf. Fa'fu anna, maafkan segala silap salah kami. Maafkan dosa mata kami, maafkan dosa lisan kami, maafkan dosa telinga kami, maafkan dosa tangan kami, maafkan dosa kemaluan kami, maafkan dosa hati kami, maafkan dosa kaki kami. Yang lalu-lalu tak dapat kami menebusnya ya Allah. Yang akan datang kami belum tahu, engkau yang maha tahu ya Allah. Fitnah akhir zaman yang luar biasa. Ampunkan ayah kami yang selalu memikirkan kami. Dia tidak tidur malam demi untuk sekolah kami, keluarga kami. Dia ingin memikirkan masa depan kami. Dia tidak pernah berkata. Dia hanya selalu berdoa, bermunajat. Kalau dia masih hidup, sehatkan badannya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, ampunkan segala silap salah dosa. Ibu kami yang melahirkan kami, meregang nyawa, robek kulit tubuhnya untuk mengeluarkan kami ke alam ini. Di saat kami mulai besar, dia tidak tidur karena tangisan kami. Di saat kami mulai pandai berjalan, tubuhnya semakin kurus karena menjaga merawat kami. Di saat kami mulai sekolah, berapa kali dia tidak berganti baju hari raya karena untuk sekolah, untuk biaya hidup kami. Tak dapat kami membahagiakannya ya Allah. Dia nasihati, dia berikan kami pelajaran dengan kata-kata yang lembut, tapi kata-kata kasar yang keluar dari lisan kami. Di saat ada orang yang masih hidup, ibunya sanggup memegang tangannya, memeluk tubuhnya. Sebagian kami sudah tak bisa lagi. Kami hanya bisa berada di atas kuburnya, mendoakan Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha waj'alil jannata mathwaha. Allahumma ja'al kuburahum raudatan min riyadil jinan. Jadikanlah kubur mereka salah satu dari taman-taman surgamu ya Allah. La taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin. Anak-anak muda kami, mereka adalah pelanjut dakwah Islam ini. Kami nanti akan menghadapmu, kami sebagai ayah,
Kami akan mati menghadapmu, yang kami tinggalkan anak-anak muda ini, kuatkan hati mereka ya Allah. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Di saat mereka menjadi kepala rumah tangga, di saat mereka menemukan jodoh yang baik, di saat mereka punya anak, istri, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka sempat mendoakan kami. Itulah yang akan melapangkan alam barzah kami. Itulah yang akan menjadi tetesan air yang akan menghilangkan dahaga kami. Itulah yang akan membahagiakan kami. Rabbana hablana minas shalihin, jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikan negeri ini negeri yang aman dan damai. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang teraniaya di Palestina ya Allah. Seandainya Ramadan ini Ramadan yang terakhir bagi kami, maka jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang penuh berkah, sehingga kami tiap malam dapat bertahajud, dapat bermunajat, menghatamkan Al-Quran, dapat kami bersedekah, dapat kami menyambung tali silaturahim, dapat kami merenungkan nasib kami di masa akan datang. Kami ingin mati dalam keadaan Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari lisan kami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya, dengan itu kami hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kami mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kami nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Kami rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar Siddiq sempat bersama saat hijrah di Jabal Thur. Sayyidina Umar bin Khattab membelanya. Sayyidina Utsman bin Affan dengan hartanya. Sayyidina Ali dengan ilmunya. Sayyidina Khadijah dengan kekuasaan harta menyelimutinya. Sedangkan kami tak sempat bertemu dengannya. Andai di dunia ini kami tidak bisa bertemu, pertemukan kami nanti di surga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Andai kami bertemu dengannya, kami ingin memegang tangannya, kami ingin mencium kakinya, kami ingin memeluk tubuhnya, kami ingin agar kepala kami ditiupnya, kami ingin didoakannya, kami ingin mendapatkan syafaatnya. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya khaira khalqillah, Assalamualaikum ya safwatallah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, kami hamba yang banyak dosa. Tangan kami rasanya tak layak untuk bersalaman dengan tangan Rasulullah SAW. Mata kami tak layak untuk melihat cahaya kenabiannya. Kami tak layak untuk memeluk tubuhnya karena kami banyak silap, salah dan dosa. Tapi kami tidak pernah putus harap dan asa. Kami selalu berharap pada ampunanmu ya Allah. Dzunubana mithlu a'dadir rimal. Dosa-dosa kami sebanyak buih di laut, sebanyak pasir di pantai. Tapi kami yakin, fa innaka ghafirudz dzambil azim, engkau maha pengampun, maha pemaaf atas segala dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami, wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, tidak merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, pastilah kami termasuk orang yang rugi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita tidak pernah berpisah karena kita selalu dalam doa. Kita saling mendoakan. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.